alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyam Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Allahumma ja'al subahana subah salihin wa masa'ana masa'a salihin wa ihfina bisalihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yansa' ilman nafi'an barakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min istaqimina khalaf yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kita pada halaman kedua-dua ya, tentang hadis-hadis yang memotivasi untuk menikah. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang dia tidak suka dengan sunnahku, kebiasaanku, maka bukan termasuk dari golonganku. Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menikah. Nanti lebih panjangnya atau lebih rincinya hadis ini nanti pada bab selanjutnya atau pada halaman selanjutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad ahraza syatra dinihi." Siapa yang dia sudah menikah, maka dia telah menjaga separuh dari agamanya. Falyattaqillaha fi syatri tsani. Maka hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian separuh yang kedua. Rasulullah juga bersabda, kullu amali ibni Adam yang qati'u illa min thalath waladin salihin yad'ulah. Salah satu dari amal jariah yang tidak salah satu dari amal yang tidak pernah terputus ya pahalanya itu adalah waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak yang soleh itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada pernikahan. Maka maksud dari Habib Abdurrahman di sini adalah menikah itu akan kita mempunyai anak soleh itu ya dengan cara menikah. Rasul juga bersabda, salasatun haqqun 'ala Allah ya'unuhum. Ada 3 golongan yang dia itu pantas mendapatkan, yang dia berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama al-mujahid fi sabilillah, yaitu orang yang dia sedang jihad di jalan Allah. Yang kedua wal mukatab alladzi yuridul ada, budak yang dia berusaha untuk membayar harganya agar dia bisa bebas. Yang ketiga wan nakih alladzi yuridul afaf. Golongan ketiga yang berhak mendapatkan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menikah yang dia berniat nikahnya itu untuk al-afaf, menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga agamanya. Maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sering mengatakan bahwasanya menikah itu niatnya benar-benar harus ditata. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah niat karena Allah, kalau nikah melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ikut terlibat dalam perjalanan rumah tangga kita. Tapi kalau misalnya kita nikah bukan karena Allah, kita nikah karena harta, kita nikah karena yang lain dan lain sebagainya, maka dan tidak melibatkan Allah, maka Allah akan angkat tangan atas apa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga kita. Maka ketika kita menikah karena Allah Subhanahu wa taala, kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan nantinya kita meminta pertolongan kepada Allah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani mengarungi rumah tangga ini, dan tentunya ketika ada permasalahan, ketika ada cekcok, ketika ada ketidakcocokan, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hubungan kita, rumah tangga kita. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, iltamisul ghina fin nikah. Kalau mau kaya ya nikahlah. Maksudnya di sini apa? Kaya di sini
yang saya ini kan ya, yang saya jelaskan pada minggu lalu, bahwasanya adalah kaya di sini bukan kemudian punya harta banyak, punya itu bukan nikah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan orang anak tunggal, kemudian kaya sekali dan calon mertua sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu maksudnya nikah di sini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena pernikahan itu iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kaya yang dimaksud di situ adalah kaya itu adalah yang tidak banyak maunya. Jadi kaya bukan nominal ya, kaya bukan nominal. Jadi bertambah kemuliaan, bertambah kenikmatan itu namanya juga kaya. Bukan hanya pada nominal saja. Jadi kaya itu jangan didefinisikan nominal ya. Banyaknya berapa dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Dari Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Thauban qala lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang dia menyimpan emas dan perak dan tidak sedekah atau tidak zakat di jalan Allah, maka apa yang terjadi? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Dia akan mendapatkan, berilah kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Thauban mengatakan ketika kami ini safar bersama Rasulullah dan turun ayat ini, para sahabat ini akhirnya bertanya kepada Rasulullah, ayul mal khairun fanattakhiduhu. Harta apa Rasul yang paling bagus dan yang seharusnya kami punyai, kami miliki? Harta apa Rasul? Rasulullah menjawab, lisanun dzakir, lisan yang dia selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun syakir, dan hati yang bersyukur, wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang beriman, tu'inuhu ala imanihi, yang membantunya dalam meningkatkan keimanannya. Jadi 3 ini, kata Rasulullah, inilah harta yang paling utama. Ketika kita punya lisan yang berzikir kepada Allah, ketika kita punya hati yang bersyukur, maka salah satu ungkapan Imam Syafi'i itu ya, jikalau kamu mempunyai hati yang qanaah, maka kamu dengan raja itu sama. Kenapa kamu dengan raja itu sama? Karena orang yang kaya, orang yang dia itu menerima, orang yang dia itu tidak mempunyai banyak kemauan ya, itu adalah orang yang kaya sebetulnya. Orang yang bersyukur, diberi Allah sekiannya, dia bersyukur, diberi Allah ini bersyukur. Itu namanya sudah orang yang kaya itu orang nggak banyak maunya. Kalau orang banyak maunya itu bukan orang kaya sebetulnya. Maka kalau sudah orang ini, pasangan kita atau kita sendiri mempunyai hati yang qanaah, tidak melihat kenikmatan orang lain, maka sudah sebetulnya kita ini kaya. Kaya itu orang yang punya hati menerima, hati yang qanaah. Meskipun dia banyak bergelimang harta, tapi kalau hatinya nggak qanaah, maka apa yang terjadi? Dia pasti pengen ini, pengen itu, terus akan tidak selesai keinginannya itu, nafsunya itu. Dan yang ketiga adalah istri yang beriman atau pasangan yang beriman, yang saling support dan yang saling membantu dalam meningkatkan keimanan. Kalau dalam Mujam Tabrani, Al-Kabir dan Ausat, ini Rasulullah bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Siapa yang dia diberi 4, maka dia sudah diberi, seakan-akan dia sudah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Wa lisanan dzakiran, lisan yang berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, dia sabar dalam menyikapi bala, menyikapi penyakit dan sebagainya, kesedihan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wa zaujatan la tabghi khaufan fi nafsiha wa malihi, yaitu istri
istri yang dia itu benar-benar menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, istri itu, dan juga menjaga harta suaminya. Maka 4 ini apabila dimiliki oleh seseorang, sudah dia seperti hanya sudah selesai lah untuk urusan dunia dan akhirat dia selesai. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'nya al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik dunia ini di dunia ini adalah perempuan yang saleh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama dulu ya. Bahwasanya Rasulullah ini menyamakan perempuan soleha dengan perhiasan dunia yang terbaik. Jadi seakan-akan apabila kita diberi pasangan oleh Allah yang solehah, yang soleh, maka sudah dunia ini serasa milik berdua, yang lain ngontrak kan seperti itu. Meskipun nggak punya mobil, meskipun rumah itu dikontrakan atau di kos-kosan, tapi kalau pasangan ini soleh, pasangan ini soleha, bisa menjaga diri dan sebagainya, sudah selesai sudah. Umar bin Khattab mengatakan la yamna'u minan nikahi illa ajuz au fujur. Orang yang tidak mau nikah itu kalau nggak dua. Satu, dia itu lemah. Yang kedua, kalau nggak lemah berarti dia itu memang sukanya itu memang gonta-ganti pasangan atau nggak mau terikat dan sebagainya. La yatimuna sunasik hatta yatazawwaj. Abdullah bin Abbas mengatakan ibadah seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia menikah. Jadi ibadah dalam keadaan jomblo itu kurang sempurna. Tapi kalau ibadah sudah menikah, maka itu sempurna. Kok bisa seperti itu? Ya Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Ya mungkin karena banyak hal ya. Bisa jadi karena pikirannya orang yang sudah menikah itu tidak seperti pikirannya orang yang belum menikah, ketenangannya dan khusyuan dalam sholatnya dan lain sebagainya. Kalau orang sudah menikah, dia ke masjid, ya sudah. Tujuannya benar-benar masjid. Kalau orang sudah menikah, dia mengaji, ya sudah, tujuannya mengaji. Tapi orang belum menikah, dia masih jomblo, ke masjid, dia masih pecicilan itu kan. Masih cari-cari siapa tahu. Ya siapa yang tahu itu. Dia jomblo, kemudian dia ngaji, niatnya apa? Ya itu tadi, lihat siapa tahu jodoh, siapa tahu nanti di sana ketemu, siapa tahu. Ya siapa yang tahu? Nggak tahu itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan laulam yabqa min umri illa 10 ayyam la ahbabtu an atazawwaj likay la alqallaha azba. Jikalau umurku ini tinggal 10 hari, maka aku ingin menikah. Karena apa? Karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Umar bin Khattab itu sering menikah karena tujuannya untuk beranak pinak ya, untuk punya anak banyak. Jadi kalau sampean yang soleh, yang soleha ini ya nggak apa-apa anaknya banyak, asalkan berkualitas gitu saya. Jangan anak banyak kemudian nggak berkualitas, ya sama saja. Kemudian juga ada Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal itu beliau itu ketika istrinya meninggal dunia, yaitu ibunya Abdullah, ya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Jadi istrinya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, istrinya meninggal hari ini, besoknya dia menikah. Apa dia mengatakan? Akrahu an abita azban. Saya nggak mau bermalam dalam keadaan jomblo, itu saya nggak mau. Mungkin di sini orang akan mengatakan, wah nggak bergabung dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwasanya Ahmad bin Hambal itu orang yang alim ya. Jangan kemudian disalahkan. Gimana kok nggak bergabung, nggak sedih dan lain sebagainya. Kok kemudian nikah dan sebagainya.
Ya, itu ini beliau, ijtihad beliau. Jadi beliau apa namanya, pandangan beliau tentang menikah itu luar biasa, sehingga hari ini istrinya meninggal, besok langsung nikah. Itu kalau ada ulama sekarang seperti itu, wah itu sudah viral itu. Itu dicaci maki oleh keluarga istrinya, wah, oleh umatnya dan sebagainya, dicaci maki, nggak punya hati dan sebagainya. Padahal sekelas Ahmad bin Hambal itu seperti itu. Ya karena kita ini nggak sealim Ahmad bin Hambal ya, jadi ya nggak usah seperti itulah. Uh, di sini juga dijelaskan bahwasanya dulu pada umat-umat sebelum umat Islam itu ada orang ahli ibadah, kemudian dia saat itu ada ada nabi pada zaman dulu ya, nabi zaman dulu itu menanyai dia, kamu ini ahli ibadah, kenapa kamu kok nggak menikah? Ya saya nggak punya apa-apa, nabi, saya ini orang fakir dan sebagainya. Sudah, saya nikahkan kamu sama anak saya. Dinikahkan sama anaknya. Karena apa? Karena saking eman kalau orang ahli ibadah tapi dia nggak menikah. Orang khusyuk tapi kalau nggak nikah itu eman. Keutamaan orang yang menikah dengan orang yang belum menikah itu seperti halnya orang yang berperang dengan orang yang tidak berperang. Jadi orang yang menikah itu sudah seperti orang yang ikut perang di medan perang. Tapi kalau orang yang belum menikah, masih jomblo, dia itu seperti orang yang nggak ikut perang, duduk-duduk saja. Ya hanya menjadi penonton lah, penonton pelaminan kan, seperti itu. Karena sebetulnya pernikahan itu fighting ya. Fighting bukan fighting di atas ranjang saja sebetulnya, tapi fighting terhadap kehidupan yang seperti ini. Bagaimana kita kumpul berdua, yang awalnya tidak tahu sama sekali, yang awalnya yang satu suka rawon, yang satu suka sate, bagaimana caranya yang nggak suka sate itu harus memaksa dirinya untuk suka sate, yang nggak suka rawon harus memaksa dirinya suatu saat dia makan rawon dan sebagainya. Jadi menikah itu fighting. Menikah itu memang kita harus berperang melawan hawa nafsu kita, melawan keego-egoan kita, melawan keinginan kita yang semenjak mungkin ya semenjak menikah, sebelum menikah kita senang bahkan mungkin tiap hari ngopi, nongkrong dan sebagainya. Setelah menikah tentu tidak bisa, Pak. Tidak bisa dan lain sebagainya. Maka yang sering saya ulang-ulang adalah life is art ya. Hidup ini adalah seni. Jadi ketika kita hidup dalam kesendirian atau jomblo, kita tentunya punya seni dalam menata hidup kita dalam keadaan jomblo. Kemudian ketika kita menikah, maka seni itu berubah. Kita bagaimana caranya harus mencari seni dalam berumah tangga ketika kita baru menikah dengan istri kita. Ketika nanti punya anak satu, maka tingkat kesenian kita dalam hidup itu berbeda lagi. 2, 3 dan lain sebagainya. Tentunya anak yang mempunyai anak 3 tidak bisa disamakan dengan yang punya anak 1. Yang punya istri 1 nggak bisa disamakan dengan yang belum punya istri, kan seperti itu. Itulah kehidupan. Maka semakin kita ini lama, semakin kita ini tua, sebetulnya kita ini semakin ditantang untuk melukis keindahan hidup kita. Bagaimana meskipun mungkin ya tinta atau warna-warna itu terbatas, tapi bagaimana kita harus menciptakan sebuah seni, art atau keindahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi orang tua yang seorang bapak yang harus digandrungi oleh anaknya, menjadi seorang ibu yang harus anaknya itu kalau nggak ada ibunya itu seakan-akan bagaimana gitu. Jangan kemudian menjadi orang tua yang justru malah tidak ada orang, justru malah kehadirannya di rumah itu justru malah kalau nggak ada di rumah anak itu malah senang. Nah ini bahaya ini. Atau sama kalau misalnya yang sudah menikah kemudian kok kamu lebih senang di luar daripada di rumah, nah ini bahaya juga. Sama
ya sama ketika sudah menikah ya seperti itu. Bagaimana caranya kita sebagai suami berusaha semaksimal mungkin kalau kita tidak ada di rumah, istri ini merasa merasa kangen, merasa rindu, merasa kapan cepat pulang dan lain sebagainya. Sama dengan seperti itu. Bagaimana seorang istri itu harus berusaha bagaimana dia menjadi orang yang paling diingat di hati dan pikiran suaminya ketika suaminya sudah keluar rumah bekerja dan lain sebagainya. Seakan-akan suaminya itu kapan saya pulang, kapan saya ketemu dengan istri saya dan lain sebagainya. Maka itu tadi bahwasanya menikah itu fight ya, menikah itu kita sebetulnya berjuang, berperang. Kalau kemarin yang saya share di grup itu, perempuan itu mengabdi. Jadi perempuan itu apa ya? Diciptakan untuk perempuan itu tercipta untuk sebuah pengabdian. Sedangkan laki-laki itu tercipta untuk sebuah perjuangan. Maka sama-sama berkorban, sama-sama berusaha, yang satu berjuang, yang satu mengabdi agar terwujud sakinah mawaddah warahmah. Para di sini disebutkan dalam kitab I'anut Talibin ya, syarahnya Fathul Mu'in karangan Said Abu Bakar Syato itu, bahwasanya nikah itu termasuk syariat-syariat yang dulu. Semenjak Nabi Adam pun ya sudah ada syariat menikah. Bahkan dalam riwayat itu kan, riwayat itu yang masyhur bahwasanya maharnya Nabi Adam ke ibunda Hawa itu ya sholawat ya. Sampai nanti di hari kiamat pun itu pasti ada pernikahan itu. Bahkan sampai di surga kata Syekh Abu Bakar Syato. Hatta fil jannah, sampai di surga pun ada pernikahan. Fa innahu yajuzu lil insan an nikah fil jannah walau li maharimihi. Jadi di surga itu boleh menikah meskipun itu mahramnya. Hanya saja dua yang tidak boleh, ma'adal usul wal furu'. Nggak boleh menikah dengan ibu dan nggak boleh menikah dengan anak. Itu saking apa? Saking di surga itu kan syariatnya sudah berbeda. Saking seperti itu, saking bebasnya kenikmatan di surga itu. Ini di surga ya, bukan di dunia. Para tim medis atau para dokter itu mengatakan bahwasanya maqasidun nikah salasah. Tujuan nikah ada 3. Yang pertama hifdzun nasl, menjaga keturunan. Agar kita mempunyai keturunan terus menerus, punya anak, punya cucu dan lain sebagainya, yang mana nanti itu mereka akan mendoakan kita. Sehingga kita ghairu munqati', kita tidak terputus ya. Ketika kita meninggal dunia, siapa yang mendoakan kita? Ya anak. Setelah itu siapa? Ya cucu. Setelah itu siapa? Cicit dan lain sebagainya. Maka luar biasa ketika orang itu mempunyai keturunan yang soleh, dzurriyyah solihah. Ketika orang itu mempunyai dzurriyyah solehah, anak keturunan yang soleh, anak cucu yang soleh, maka luar biasa kenikmatannya di alam kubur itu luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi sudah bagaimana dia di alam kubur itu penuh dengan kenikmatan ketika dia mempunyai anak cucu yang soleh solehah, yang pastinya mendoakan kepada dirinya. Maka hifdzun nasl. Hifdzun nasl salah satu maqasid syariah, ini juga pernah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ya. Bagaimana salah satu maqasid syariah itu, tujuannya syariah itu adalah hifdzun nasl, menjaga anak keturunan kita. Agar anak ini disebutkan kepada kita. Karena apa? Kalau dia itu hasil dari zina, maka anak itu tidak boleh disebutkan kepada bapaknya. Dan bapaknya tidak boleh menjadi wali nikahnya. Wah, ini masalah juga. Jadi memang benar hati-hati ya ketika kita menjalani hidup ini dengan orang-orang yang mungkin hubungan kita dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki dan sebagainya. Tujuan yang kedua adalah ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasuhu bil badan. Mengeluarkan air, sperma ya. Sperma atau air mani yang mana ketika air itu terus-terusan tersimpan itu membahayakan tubuh.
Dan yang ketiga adalah nailul ladzah. Nailul ladzah. Untuk mencapai kelezatan, kepuasan, kenyamanan, keenakan, kelezatan. Wa ditsalitsah, dan yang ketiga ini, adalah allati hiya tabqa fil jannah, yang nanti akan masih ada di surga. Jadi di surga itu nanti ketika seorang itu menikah atau hubungan badan, tidak kemudian jadi anak hamil lagi, nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu. Yang ada yang hanya kenikmatan saja, namanya di surga ya, adanya kenikmatan saja itu kan. Kemudian ini hanya ini saja, halaman 26 ini hanya dalil-dalil kitab dan sunnah, dan sebagian mayoritas ini sudah kita bahas, seperti fankihu ma tabarakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba' wa ankihul ayyama minkum, ayat-ayat anjuran untuk menikah. Kemudian hadis itu juga seperti itu. Man taraka tazwij makhafatul ala falaysa minni. Siapa yang dia itu tidak menikah hanya karena takut nanti miskin, kata Rasulullah, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Kemudian ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'il mar'ah salihah, ini juga sudah. Ini yang bawah halaman 26 itu, mastafadzal mu'min min ba'da taqwa khairan lahu min zaujah salihah. Jadi tidak ada sesuatu yang berharga setelah takwa bagi seorang mukmin itu kecuali perempuan yang salehah, wanita yang salehah, atau istri yang salehah. Apa ciri-ciri istri yang salehah itu? In amaraha ata'atu. Jikalau diperintah dia taat. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Kalau dia itu dilihat, dipandang, menyenangkan. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Kalau dia itu membagi kepada perempuan itu, membagi rezeki atau membagi jatah tidur dan lain sebagainya, itu diterima. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Kalau dia tidak ada, sedang tidak ada di rumah, maka istri yang solehah itu adalah menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan bahwasanya tazawwujul abkar, menikahlah dengan gadis, ya. Memang diprioritaskan ya menikah dengan gadis, meskipun tidak wajib, tidak harus dengan gadis. Dilihat dari kondisi kita. Seperti Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah itu ketika perang Uhud, ayahnya yaitu Abdullah itu mati syahid dan meninggalkan 6 adik perempuan. Dalam sebuah riwayat 9 adiknya perempuan. Lalu Jabir bin Abdullah ini menikah dengan janda. Ketika setelah menikah dipanggil Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, halla bikron, bukankah lebih enak menikah dengan gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kamu bisa senang-senang, bisa manja-manjaan, bisa pokoknya inilah, kalau sama gadis kan harus bisa manja-manjaan, senang-senang. Apa kata Jabir bin Abdullah? Rasul, saya ini punya adik 6, dalam sebuah riwayat 9. Kalau saya menikah dengan gadis, maka justru malah saya akan mendapatkan beban lagi, nambah 1. Tapi kalau saya menikah dengan janda, maka janda ini dia akan membantu saya dalam mengasuh adik-adik saya. Rasulullah senyum dan mengiyakan. Jadi tergantung gadis atau janda itu tergantung dari kondisi kita masing-masing. Tapi di sini Abdullah bin Mas'ud menikah dengan gadis karena gadis itu apa? Mulutnya itu lebih manis. Maksudnya apa? Gadis itu menerima, mulutnya itu nggak terlalu cerewet, nggak terlalu banding-bandingkan. Ya nerimaan lah, gadis itu malu dia kan. Tapi kalau janda kan pasti nanti dia akan, oh dulu suami saya yang dulu itu ngasih saya sekian, kamu ngasih saya sekian dan lain sebagainya. Kemudian gadis itu lebih sayang dan lebih ridho ya terhadap apa yang dijalani oleh suaminya itu. Ini memang mayoritas, tidak semua. Ada janda yang dia justru malah lebih baik daripada gadis ya. Tadi itu saya katakan ini tidak semua, tapi ini hanya ini saja.
Nabi bersabda, man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa addabahu. Kalau dia punya anak, ya dia harus memperbaik nama anaknya dan dia mendidiknya. Ketika sudah dewasa, falyuzawwijhu, hendaknya dia menikahkannya. Fa'in balagha, jikalau sudah dewasa, walam yuzawwijhu, dan tidak dia nikahkan, fa asaba itsman, dan anak itu kemudian zina, berbuat dosa, fa innama itsmu ala abihi, maka dosanya itu akan ditanggung oleh ayahnya. Karena apa? Dia tidak menikahkannya. Di sini juga disebutkan bahwasanya ada sahabat namanya Akaf. Akaf ini nggak nikah-nikah. Kemudian ditanya Rasulullah, kenapa Akaf kamu nggak nikah-nikah? Ya, saya ini nggak punya apa-apa Rasul, saya ini. Kamu nggak punya apa? Nggak punya perempuan, nggak punya istri, nggak punya Rasul, punya budak perempuan, nggak Rasul. Tapi kan kamu hidupmu enak-enak saja toh, biasa-biasa aja. Iya Rasul, ya enak-enak saja. Apa kata Rasulullah? Anta min ikhwani syayatin. Kamu termasuk dari saudaranya setan. Kalau kamu Nasrani, kamu itu rohbanihim. Kamu ulama-ulamanya, ulama-ulama Nasrani itu enggak nikah-nikah, enggak mau nikah. Inna min sunnati an nikah. Sunnahku itu adalah menikah, kata Rasulullah. Syirarukum uzzabukum. Seburu-burunya kalian itu adalah jomblo-jomblo kalian. Aradilu amwatikum. Orang yang mati dalam keadaan hina itu adalah orang yang dia mati dalam keadaan jomblo. Sedangkan dia bisa menikah. Kemudian halaman 28 itu yang paragraf pertama itu hampir sama dengan yang sudah-sudah. Dan diceritakan Abul Abbas Ahmad ibn Ya'qub annahu ru'ya Ma'ruf al-Qurhi fin naum. Jadi dia memimpi Ma'ruf al-Qurhi, ya, salah seorang ulama besar asal Mesir yang terkenal di dunia tasawuf. Faqila lahu ma sana'allahu bik. Ditanya, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Qala Ma'ruf al-Qurhi menjawab, abahani Allahul jannah, saya dapat surga. Ghaira anna fi nafsi hasrah, tapi saya rugi. Kenapa? Karena apa? Karena kharajtu minad dunya wa lam atazawwaj. Karena saya meninggal tapi saya belum menikah. Wa khiya anna ba'd as-salihin kana yuradu alaihi tazawwuj fayaba burhatan min adh-dhahri fantabatu min naumi dhata yawmin wa qala zawwijuni fasawwajuhu fasu'ila an dhalika faqala la'alla Allah yarzuquni waladan yaqbiduhu فيكون لمقدمة في الآخرة ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكنت في جملة الخلائق في الموقف وبي من العطش والكرب ما كاد أن يقطع عنقي وكذا الخلائق بشدة العطش والكرب. Jadi ada seorang ulama yang dia itu nggak menikah, kemudian ketika bangun dari tidurnya dia pengen menikah, langsung ayo saya pengen nikah. Kenapa? Ternyata dia mimpi bahwasanya dia mimpi itu kiamat terjadi, dan ketika kiamat terjadi tidak ada anak-anak kecil yang membawakan gelas, membawakan minum, membawakan makanan ketika dia dalam keadaan yang susah, yang sangat dahaga, yang sangat lapar sekali. Ketika dia bertanya-tanya, akhirnya dijawab, waktu itu dia menemukan jawaban bahwasanya anak-anak itu adalah anak-anak orang-orang yang dia di dunia. Nah, kamu kan nggak nikah, kamu kan nggak punya anak, maka ya nggak ada yang memberimu makanan atau minuman seperti itu dan sebagainya. Lagi-lagi kita tidak bisa di sini, kita tidak membahas tentang para ulama-ulama hebat yang jomblo, ya, seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Itu sudah bukan makom kita. Memang ada ulama al-uzzab, ya, alladzi atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama jomblo yang dia lebih mengedepankan memprioritaskan ilmu daripada menikah. Itu memang banyak, ya. Banyak, tapi lagi-lagi kita tidak bisa membahas mereka. Karena apa? Karena ya kita bukan seperti mereka itu loh. Kita bukan seperti mereka, jadi ya bukan tingkatannya. Kemudian halaman 30 itu ada rohbaniyah laisa minal Islam. Rohbaniyah itu ulama-ulama Nasrani yang dia itu tidak mau menikah, ya.
yang hidupnya full digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua paragraf itu saya rangkum bahwasanya dulu ada 3 orang yang datang ke istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Nabi. Mereka mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah?" Di antara kita bertiga, ini siapa yang seperti Rasulullah? Yang satu ngomong, "Saya ini puasa setahun full puasa." Kemudian yang kedua, "Saya ini sholat malam full, nggak pernah tidur." Kemudian yang ketiga, "Saya ini nggak menikah sudah." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjawab, "Ini atqakum, ini akhsyakum lah, ini akhsyakum lillah wa atqakum lah." Saya ini lebih paling khusyuk kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Tetapi saya, kata Rasulullah, saya puasa dan saya tidak puasa. Saya bangun malam tapi saya juga tidur dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka akhir pada hadis itu adalah hadis yang sering dinukil pada resepsi atau pada acara-acara pernikahan. Faman raghiba anni falaysa minni, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nah, itu hadisnya itu panjangnya seperti itu sebetulnya. Ada 3 orang, ada yang mengatakan itu Utsman bin Maz'un, ada yang mengatakan itu Abdullah bin Amr bin As, ada yang mengatakan itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang jelas ada 3 sahabat yang datang ke salah satu rumah istri Rasulullah menanyakan siapa di antara kita yang ibadahnya seperti Rasulullah. Yang pertama, dia puasa terus. Yang kedua, dia sholat malam terus, sepanjang malam nggak pernah tidur. Yang ketiga, dia sudah nggak nyentuh istrinya. Ternyata Rasulullah datang mendengar bahwasanya kalian semua itu salah. Kalian semua itu beribadah sesuai dengan kemauan kalian, bukan beribadah dengan kemauan Allah. Nah, ini yang penting ya. Sekarang ini orang itu banyak ibadah dengan kemauan dirinya, tapi tidak beribadah dengan kemauan Allah. Beribadah dengan cara dirinya, bukan beribadah dengan cara Allah. Ini yang sering disampaikan oleh Syekh Yusri. Jadi, ubudillah, sembahlah Allah, sembahlah Allah dengan kemauan Allah, dengan kehendak Allah, dengan cara Allah. Allah maunya bagaimana ketika kita beribadah? Maka ibadahlah dengan kemauan Allah. Jangan ibadah dengan kemauan sendiri, sakaremu dewe. Nah, seperti 3 orang ini, yang dia itu berlebih-lebihan ya. Halakal mutanatti'un. Orang yang berlebihan itu akan hancur, akan rusak. Ya ini, puasa terus, nggak pernah makan. Kemudian bangun malam terus, nggak pernah tidur semalaman. Terus yang satunya nggak pernah nyentuh istrinya sama sekali dan lain sebagainya. Bahkan dulu sempat ada sahabat yang mau mengebiri dirinya agar dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak seperti itu. Fitrah manusia itu punya nafsu, ya sudah. Bagaimana nafsu ini kita kawal, kita arahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin kita sampai pada halaman 31. Untuk selanjutnya mungkin itu selesai ya. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Tinggal sedikit kok. Tinggal 4 halaman atau 5 halaman. Seperti itu, ada pertanyaan mungkin? Silahkan teman-teman, bagi yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau raise hand dan menyalakan audio dan kamera. Ustadz, saya pribadi ingin bertanya Ustadz. Berkaitan dengan usia menikah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik wanita ataupun laki-laki 19 tahun. Bagaimana jika ada
seorang mampu menikah dan dia baru 17 tahun atau 16 tahun, ataupun belum mampu menikah tapi bagaimana ya, ada keinginan yang kuat untuk menikah, sedangkan usianya belum sampai pada batas minimal ditetapkan pemerintah. Bagaimana untuk solusinya, Ustaz? Solusinya biasanya ya datanya di ini, datanya di apa, dituakan biasanya gitu. Jadi solusinya biasanya seperti itu, datanya dituakan gitu. Atau kalau nggak gitu ya menikah secara agama dulu, baru nanti kalau sudah waktunya ini, jadi dia tajdidun nikah, tapi secara hukum, secara apa? Secara negara. Tapi bagi saya kalau dia masih umur 17 tahun, kalau dia disibukkan dengan ilmu ya, insya Allah masih belum lah untuk menikah. Tapi kalau 17 tahun kok dia sepertinya ini nggak terlalu sibuk dengan ilmu atau sudah bekerja, mungkin hasrat untuk menikah itu mungkin ada itu. Tapi kalau dia masih 17 tahun itu masih mondok, saya kira ya belum mau untuk menikah. Nah, biasanya seperti itu. Saya punya kenalan atau ya ada saudara uh, yang perempuan juga belum apa namanya, belum mencukupi umur, akhirnya ya datanya itu diinikan sama pihak KUA atau pihak mana nggak tahu saya, tapi yang jelas bisa, ternyata bisa secara negara juga bisa ternyata. Kalau saya tanya-tanya, lo bagaimana, kata ke saudara ya, ternyata katanya ya dituakan katanya seperti itu. Cuma saya nggak paham, mungkin bisa tanya ke yang ahli apa KUA KUA-nya itu. Nah itu bisa dijawab, itu bisa lewat pengadilan agama. Munir yang jawab, mungkin ada pengalaman. Ya, iya, pengalaman teman kan. Apa lagi? Sudah? Memang tidak ada bertanya ya sudah, kita selesaikan. Sudah bertanya, Ustaz? Baik, teman-teman, boleh nyalakan kamera, kita akan foto bersama dulu sebelum mengakhiri kajian. Ada yang di tengah apa ya, sedang jalan ya. Oke, Mas Erik juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.